Halo semuanya, selamat datang di Reformasi dan Transformasi Hukum bersama kami kelompok 4 dengan mata kuliah Hukum Politik dan dosen pengampu Dr. Petrus Irianto, SH, MPD, MH. Saya akan membahas mengenai dampak reformasi tahun 1998 terhadap sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Dampaknya antara lain, yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, terjadi 4 kali amandemen tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Yang menghasilkan perubahan signifikan pada struktur ketatanegaraan. Kewenangan Presiden dibatasi, lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dibentuk. Yang kedua, penguatan prinsip demokrasi dan HAM. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca amandemen memasukkan prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Yang ketiga, otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Yang keempat, pemilu yang lebih demokratis. Sistem pemilu berubah dari sistem tidak langsung menjadi langsung, baik untuk presiden maupun kepala daerah. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan politik hukum pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dari sentralistik ke desentralistik. Politik hukum bergeser dari kontrol kuat pemerintah pusat ke pengakuan hak daerah dalam mengelola urusannya. Yang kedua, penegakan hukum dan check and balance. Lembaga yudikatif diperkuat dan sistem check and balance lebih ditegakkan melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi dan penguatan DPR. Yang ketiga, partisipasi publik. Politik hukum menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi kebijakan publik. Yang keempat, rule of law. Politik hukum mulai berorientasi pada negara hukum dan praktik demokrasi, meskipun implementasinya belum sepenuhnya ideal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan terbesar dalam reformasi hukum saat ini. Yang pertama, korupsi dan mafia masih menjadi persoalan serius di lembaga penegak hukum dan peradilan. Yang kedua, inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Banyak tumpang tindih atau peraturan yang bertentangan satu sama lain melemahkan kepastian hukum. Yang ketiga, politik hukum yang tidak konsisten. Arah politik hukum sering berubah tergantung kepentingan politik penguasa. Yang berikut, penegakan hukum yang diskriminatif. Masih ada kesenjangan dalam penerapan hukum terhadap kelompok yang berada dalam masyarakat. Yang kedua, kemandirian lembaga hukum. Intervensi politik terhadap lembaga hukum seperti KPK atau Mahkamah Konstitusi masih menjadi tantangan. Jadi teman-teman, di sini yang menjadi kesimpulan kami adalah reformasi 1998 membawa perubahan besar terhadap hukum dan konstitusi meski ada kemajuan. Tantangan reformasi hukum masih signifikan, dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua pihak untuk mewujudkan negara hukum yang adil.